Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian ayah dan ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pagi ini insyaallah kita memandir abah kai datuk Nabi. Jadi ma'rifatul usul itu termasuk wajibatun, mengenal kaidah Nabi hukumnya wajib hukumnya. Adapun ma'rifatu furu' mengenal anak-anak Nabi itu khilafiyah ulama. Ada yang madahkan wajib, ada yang madahkan kada wajib. Cuma muktamadnya wajib, jadi wajib juga. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama Nabi namanya Muhammad. An Abah Sidin bernama Abdullah. Jadi Muhammad bin Abdullah. Abdullah itu ada berisi laqab. Laqab itu gelar. Laqab Abdullah itu dua. Satu, misbahu Mekah. Misbah itu artinya lampu. Mekah itu Mekah. Mengapa jadi Abdullah itu disebut misbahu Mekah? Karena Abdullah itu mempunyai rupa bungas lawan kelakuan bungas. Khalqan wa khuluqan. Jadi ini luar biasa nih. Setiap nurnya Nabi kita Muhammad yang meliwati datu Nabi, kai Nabi, kuitan Nabi itu ada mempunyai keistimewaan. Di antaranya abah Nabi seorang namanya Abdullah. Jadi Abdullah itu disebut misbahu Mekah, lampunya Mekah. Mengapa jadi lampu Mekah? Satu, rupa tuh bungas bener. Orang Arab tuh bungas saya pada hidung mancung, kaning tabel. Apalagi kuitannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma di samping rupa bungas, Abdullah ini akhlak pun bungas. Bahkan di antara anak-anak Abdul Muthalib, yang paling disayang oleh Abdul Muthalib itu Abdullah. Akhlaknya langkar, rupanya langkar. Ada orang itu rupa bungas, cuma akhlak ada bungas. Sandal kawan hilang. Muha tuh muha protagonis. Ternyata kelakuan antagonis. Antagonis itu jahat kah? Nah, ditata. Ada juga pepalingannya. Meiti muha tuh muha antagonis. Cuma kelakuan sidin protagonis. Maiti muha tuh agak takutan gitu nah. Ada itu. Sekalinya orangnya baikan benar. Gitu. Ibaratnya di film tuh rancak jadi penjahat. Gitu. Bari ada film Siti Nurbaya yang jadi Datuk Maringgi tuh. Haji siapa namanya? Haji Damsik. Haji Damsik itu orangnya baik, pemurah, penyembahyang. Cuma beri marasna menjadi penjahat di film itu nah itu orangnya baik. Cuma itu kalau Abdullah rupa bungas, akhlak bungas. Yang memberi maras itu rupa kada bungas, akhlak kada bungas. Kayak itu tak kumpul gitu tak kumpul dunia akhirat jahat. Nah, ada tak. Satu disebut namanya misbahu Mekah.
Yang kedua, gelarnya Abdullah, kuitan Nabi kita Muhammad itu Az-Zabih. Az-Zabih itu artinya orang yang disembelih. Oleh karena itu Nabi Muhammad bersabda, ujar Nabi, ana ibnu Zabihaini, aku anak dua orang yang disembelih. Az-Zabihul awal Ismail alaihissalam, Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail itu kan zabih juga. Zabih itu karena sembelih. Karena Nabi Ibrahim itu bermimpi diperintahkan menyembelih Ismail. Kada gampangan Allah tuh hendak apa ya? Allah tuh cemburu lawan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan Nabi Ibrahim itu Khalil, pakai kha bakah, bukan Khalil. Khalilur Rahman. Khalil itu khullah, kekasih. Ngarinta. Ketika diisi anak, model apa yo? Model sayang, nyata ya sayang siapa kan disayang di anak. Apalagi beberapa tahun tadi diberi anak lalu dapat Ismail. Tuhan tuh cemburu. Ada kalau istilah orang meninggal anak, sabarlah jar. Tuhan lebih sayang. Lalu diambilnya. Nah, cuma anak tuh jangan jadi tampilinnya. Itu tak. Nya ada girah, ada cemburu. Gitu. Ada kalau kisah Aisyah, hadisul ifki, ujian rumah tangga Nabi, ujian rumah tangga Siti Aisyah. Itu Nabi kita tuh imbah berucap sama ini, ya Rasulullah, sahabat siapa yang paling pian, istri mana yang paling pian sayang, pian cinta? Maksudnya istri yang hidup tah. Ujar Nabi, Aisyah. Sahabat Pak, abahnya Aisyah, yakni Abu Bakar. Nah, ketika berucap Aisyah yang paling dicinta, terjadilah hadisul ifki. Aisyah dipadahkan selingkuh lawan Safwan, lain Sufyan, kawan kita. Safwan lawan Safwan. Nah, disitulah timbul girah, karena dipadahkan selingkuh. Jadi model kayak ini, cintai anak, cintai bini, cintai laki. Mudahan cintanya itu jangan terlalu berlebihan. Karena punya berlebihan, kita khawatir kalau kok diambil Tuhan. Mudahan paham pandir ulun. Ada ulun lihat di dalam kitab orang saleh, anak sidin tuh nah beting kaum kena tertawa kurihing. Berucap sidin, aku nakai jakanya aku kada mati atau ikam kada mati, niscaya aku cinta luar biasa ke ikam. Cuma ikam bisa mati sebagaimana aku bisa mati. Adinta cinta cuma jangan berlebihan. Karena punya berlebihan itu, nah itu tak. Silahkan benci sesuatu, cuma jangan berlebihan. Silahkan cinta lawan sesuatu, cuma jangan berlebihan. Kalau benci sesuatu berlebihan, kalau kau dibalik Tuhan, timbul hendak supaya itu tak. Asalnya mau ada orangnya, sekalinya mengapung-ngapung ini. Nah supan tak sama itu, ulun lihat diuji Tuhan. Apa ujiannya? Disuruh menyembelih Ismail. Supaya apa yuk? Bahasa ulun sama ini, Ibrahim, aku haji nang dicintai, kan kata. Aku haji nang dicintai. Ulun hanya paham mengapa ada babu zakat. Ulun hanya paham mengapa ada babu kurban, adhiyah, menyembelih binatang. Ulun hanya paham mengapa ada babu sadaqah, babul wakaf. Jawabannya satu,
Allah kepingin Allah dicintai, jangan harta dicintai. Paham? Kita ini terkadang lawan harta tuh cinta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu, bahwasanya manusia, lihubbil khairi ay lihubbil mali lasyadid, bersangatan cinta. Tuhan itu mentarbiyah manusia, mentarbiyah umat Nabi Muhammad, mentarbiyah orang beriman tuh kayak apa? Ada babu zakat, ada babu kurban, ada babu sedekah, ada babu wakaf, ada babu hadiah. Supaya apa? Duit itu dikeluarkan, supaya timbul di hati Allah aja yang dicinta, jangan cinta duit. Mudahan paham sama itu. Ampun maaf, kita sayang lawan bini, bini sayang lawan laki. Karena satu saat bini itu ada yang maulah hati ini jingkil, itu sunatullah, itu gawian Tuhan. Atau laki karena bisa maulah bini itu menangis, maulah jingkil, sakit hati, minta. Itu sebenarnya pelajaran bagi kita yang cinta murni itu adalah cinta kepada Allah. Manusia itu cintanya kada tulin, tagayur, bisa berubah. Nah, cinta. Kalau cinta Tuhan luar biasa. Kita banyak lupa Allah, kita wani maksiat dengan Allah. Sampai wah ini kita tetap je makan minum. Kada pernah Tuhan merajul lawan kita. Cinta. Sama itu, hidup tuh sama itu. Mudahan akal nih, mudahan ingat Allah, amin. Nah, sama itu. Disembelih Ismail, cuma alhamdulillah. Diganti Tuhan lawan kibas, ganti Tuhan lawan kambing, kada terjadi sembelih. Nah, berarti namanya anak ibnu Zabihain. Aku Nabi Muhammad. Ibn itu anak, Zabihain, Az-Zabihain, dua yang disembelih. Yang kedua Abdullah. Ternyata Abdullah itu dinazarkan oleh Abdul Muttalib. Ada beberapa riwayat penyebab nazar. Satu, punya anak banyak. Aku punya anak 10. Aku bernazar salah satu anakku tuh kukurbanakan. Pas banyak juga anak sekalinya. Nah, dinta. Rupanya sidin lawas kada enak. Dinta. Lalu anak banyak sampai 10. Yaitu Abdullah. Abdullah tuh anak ke-10. Ada yang madakan sidin tuh ber-13 anak, ada yang madakan 14. Cuma Abdullah itu nomor ke-10. Hamzah itu adingnya Abdullah. Abbas itu adingnya Abdullah. Jadi adingnya Abdullah. Itu riwayat sama itu. Ada riwayat lain sidin bernazar. Waktu itu sidin bermimpi mirip dengan Ibrahim, bermimpi ada perintah mencari sumur Zamzam. Ini sumur Zamzam tuh karena timbun. Jadi di mana andaknya sumur Zamzam itu? Kada dapat. Mengapa kada dapat? Karena waktu itu Mekah itu sawat dikuasai namanya Amalikah. Jadi Amalik, bebuhan Amalik sawat menguasai Mekah. Nah, dinta. Cuma itu pang Arab. Jadi jihad, jadi lalu dikuasai pulang. Jadi Amalikah tuh sawat menukupi sumur Zamzam. Jadi sawat sumur Zamzam tuh sawat apa yo sawat takum kadida sumur. Lalu Abdul Muttalib nih bermimpi. Nah, dinta ya nang benazar sih dia. Artinya punya ulihi dapat sumur Zamzam, artinya menyembelih anak. Nah, dinta. Alhasil dapat ada alamat, ada mimpi, ada burung, ada samut. Itulah sumur Zamzam. Dicari, ada samut mahurung, ada burung di situ. Lalu ditabuk-tabuk-tabuk, dasar ada sumur Zamzam. Itu ada riwayat sama itu. Diundi. Anak nang be-10 tuh diundi. Sakalinya nang keluar Abdullah. Jadi ujar Abdul Muttalib sekali lagi. Sidin sayang banget lawan Abdullah.
nya dasarnya nang disayang itu nang paling disayang itu nang diambil. Mudahan paham pandirulun. Nah, ditetok keluar ulang Abdullah ulang. Dinta. Sekali lagi. Dalam hati mudahan anak nang lain. Tetap Abdullah keluar. Ya Allah ampun gawian. Dinta. Ketika itu lalu hendak disembelih, bubuhan tokoh-tokoh Makkah yang lain kada memberiakan. Abdul Muthalib, pian jangan memulai kami ini nah menyembelih anak. Karena pian punya menyembelih anak, habis kina nang tadu di dudi ini kina bisa menyembelih anak. Minta kayak gini aja. Kita ganti, kita tabus. Nggih, kita tabus. Lalu Abdullah itu ditulis ngarannya, lalu ditambahi unta. Ditulis umpama 10 unta. Nggih. Dikuncang nang mana keluar. Sakalinya nang keluar tetap Abdullah. Ada unta keluar. Nah, Abdul Muthalib juga anu kayak ini lagi kita tambahi untanya. Kalau kok kurang tambahi tetap keluar pulang Abdullah. Sampai 100 unta di kitab tuh. Sampai 100 unta sepas keluar pas 100 unta. Nah, disinilah anu kisos diat orang membunuh itu 100 unta. Itu bukan kita fikih. Jadi punya ada orang membunuh orang di Arab Saudi, bunuh hukum bunuh. Cuma keluarganya memaafkan. Punya memaafkan berarti kisas gugur, cuma tetap wajib bayar diat. Diat membunuh. Berapa diat membunuh? 100 ekor unta. Jadi nyawa manusia ini mahal. Satu unta berapa satu unta harganya? Anggaplah 50 juta. 50 juta dikali 100 unta. Perpadina lebih berhitung. Berapa? 5M. Kada kegampangan 5M. Cuma beri waktu belajar kitab Fathul Mu'in Bajuri itu ada yang lucu. Yang lucu nih sama ini. Ada orang memotong jawari anggota badan. Inge, memotong anggota badan. Nah, panang dipotong kamaluan. Jadi punya ada orang menatak kamaluan pagat. Itu dietnya 100 unta. Berarti nang ditapih ini seharga awak, hilang harga diri. Bakal ada gegampangan minta ditatak adinta. Jadi waktu pengajian tuh rancak ulun berucap anu julun disesayangi gitu. Terus tuh 5M tuh 5M dipadehi kena bini didingai 5M pujan nang bini memarasnya 5M. Adinta. Jadi pundukan punya mandi di sungai-sungai Antasan Martapura tuh. Nah, mandi itu jangan kada bisa lawar. Tetapi tunggal mandi di batang sungai. Kalau kepatok buntal, hilang 5M. Ada kegampangan. Buka kitab masalah diet tuh ada kegampangan. Masya Allah. Lalu disambali 100 unta. Itu telah itu tak. Nah, jadi satu nyawa itu bandingannya 100 unta. Maka disembelilah 100 unta gegantian Abdullah. Itulah disebut namanya anak ibnu Adzabihain. Aku anak 2 orang yang disembelih. 1 Ismail, 2 Abdullah. Naik ke atas. Muhammad bin Abdullah. Abdullah itu anak Abdul Muthalib. Anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu ada mempunyai keistimewaan.
Gitu. Apa keistimewaan Abdul Muthalib? Nomor satu al-fayyad. Fayyad lain payat suara lain. Al-fayyad. Fayyad itu orangnya pemurah. Sidin kada pemalar lawan orang yang datang berhaji. Kada pemalar orang datang berumrah. Bahkan sidin ketujuh mah. Jadi punya ada orang datang dari Yaman, dari Syam, dari mana? Lalu mereka tawaf, mereka berhaji, mereka berumrah. Jadi sebenarnya haji umrah itu sebelum Nabi Muhammad sudah haji umrah. Ulun melihat di dalam kitab Nabi Muhammad itu 4 kali berumrah, 1 kali berhaji. Itu ba'dal hijrah, setelah hijrah. Cuma qablal hijrah itu barangkali Nabi kita rancak berhaji, Nabi kita rancak berumrah. Itu di kitab tak. Jadi punya ada orang Nabi Muhammad tuh sekali aja berhaji, sekali setelah hijrah. Sebenarnya Nabi sebelum hijrah sudah rancak, karena haji itu ibadah Nabi Ibrahim, Ismail dan keturunan-keturunannya. Nah, mudahan paham sama itu. Jadi Abdul Muthalib itu gelar sidin al-fayyad. Fa ya ba'alif dab al-fayyad, faidul ilahi, karunia Tuhan. Al-fayyad, pemurahnya luar biasa. Sidin ketujuh banget mah ibadnya di Mina kah di teta orang melontar adalah beras, adalah banyu, adalah makanan. Itu pemurahnya Abdul Muthalib. Gitu teta. Ulun punya mendengar Abdul Muthalib begelar al-fayyad ini, ulun keingatan kisah Abah Guru Sakumpul bahari. Abah Guru Sakumpul ada mengisahkan orang dalam pagar. Nggih. Jadi orang bahari nang di dalam pagar, kan di dalam pagar tuh kula-kula beritaan. Jadi jar munya beilang ke rumah jiran, ke rumah keluarga, entah kuitan, entah desanak, entah itu munya beilang ke rumah, itu nang dilihat tuh paderingan. Nah, tahu paderingan? Wadah beras. Kalau kindai, wadah benih. Dompet, tahu wadah duit. Nah, dinta. Nah, berartinya harta tuh ada aja wadahnya. Jadi duit tuh jangan diendak di hati. Hati ini wadah untuk mengingat Allah. Wadah tempat ilmu. Nggih. Mudahan nang di dada nih isi. Amin ya Allah. Parut nasi deh isinya. Gitu tak. Jadi munya dijingok pada ringan. Itihi surut, itihi kosong, bulik ke rumah, kukutakan beres saurang, buatakan ke paderingan desanak, paderingan anak, paderingan kuitan, paderingan ipar, itu orang bahari Abah Guru tuh itu tak. Sedekah sir tuh model apa yo kada tahu itu nah. Kalau kita wayah ini bisa ayo miring-miring kepada ringan kuitan. Itu wah banyak. Umpat maandak kada, umpat mukot. Anjur ke rumah. Itu nah aja kuitan hilang beres. Ini utuh tuh ngambil gini. Ada orang tua wah ini curhat lawan ulun. Wah ini guru wah kakanakan apakah kada hakun bakumpul lawan kuitan. Kalau kami nang Tuhan ini imong dikumpuli kuitan, apalagi ada cucu himung. Cuma ngalihai kakanakan wayah ini kisahnya handak belain handak mandiri. Iya gitu hendak mandiri, hendak belain, hendak cuma guru ujung-ujungnya kada beberes. Bujur juga magun juga mengokot beres kuitan, jaka umpat aku aja sih din. Orang tua tuh dinta. Nah jadi ulun pasan sama ini. Nya terkadang orang tua pun kada hendak mengalihi anak, mariputi anak. Nggih sidin di dinta. Macam-macam lah. Ada aja nang hakon, ada juga masing-masing. Nggih sama ini aja. Yang mana-mana kada mengerubuti kuitan, kayaknya kerubuti kuitan. Barang ai begilir
seminggu sekali kah, setengah bulan sekali gitu tak. Anu abah mama ini masih ada sama itu, masih ada dikumpuli kuitan tak himungnya kayak kekanakan orang tua ini terkadang uji pada kekanakan. Tahu juga diuji, uji itu apa ya, ungah. Nah ini tak anu hendak disayang, hendak diperhatikan gitu tak. Jadi kita tuh harus tahu juga perasaan orang tua gitu nah. Gitu tak. Cuma orang tua ini terkadang berdiam nah, kada bepandir. Si dia anak inta bawa akan cucu. Sama itu. Nah itu di kitab tuh sama itu. Nah sudah. Satu Abdul Muthalib. Yang kedua Abdul Muthalib itu keistimewaan Sidin ialah orang yang menabuk sumur Zamzam. Awaluman hafara bi'ra Zamzami Abdul Muthalib. Abdul Muthalib lah orang yang memulai menabuk sumur Zamzam sampai wayah ini. Itu jasanya Abdul Muthalib. Jasanya Abdul Muthalib gitu kan. Yang ketiga, Abdul Muthalib itu mempunyai doa pengabulan. Orang banyak datang ke Sidin tuh model minta banyu kayak orang. Abdul Muthalib doakan anak ulun ini. Abdul Muthalib doakan usaha ulun ini. Abdul Muthalib itu doanya kabul. Cocok ketika Abraha hendak menghantam Ka'bah, nggih. Ketika Abraha hendak meruntuh Ka'bah, Abdul Muthalib itu mengangkat tangan menghadap Baitullah. Ya Allah ya Rabbi, ulun kada kawa menjagai rumah pian. Pian seorang jelah menjagai rumah pian. Pian bisa jagai. Kabul doa Abdul Muthalib itu kabul. Nah, burung ababil datang. Alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al qaidahum fi tadlil. Dindata. Anu keyakinan tuh kayak itu. Doa mustajab Abdul Muthalib tuh mustajab. Abdul Muthalib tak. Nah kemudian Abdul Muthalib bin Hashim adalah bin Hashim. Mengapa Hashim itu disebut Hashim? Hashim itu maknanya tukang bagi bubur. Pian catat. Jadi Hashim itu tukang bagi bubur. Di Mekah itu pernah kemarau. Marahnya gini Mekah, kota batu. Ya kalau anu Batha, ada Sahra. Jadi ada Sahra, ada Batha. Kalau Sahra itu padang pasir, kalau Batha itu padang batu kerikil. Jadi Mekah tuh kada kawa ditanami wayahini nah. Alhamdulillah penghijauan wukuf di Arafah, masya Allah. Kemudian umrah haji insya Allah. Tanda hari kiamat tumbuh pada batu gitu. Kemarau, banyak orang kelaparan. Hashim ini buka ke Sam. Napa di Sam? Sidin manukar gandum itu beres. Manukar kakak itu model kayak manisan. Itu kalau kita di sini barangkali gula habang. Sampai ke Mekah, nggih banyak diisi gandum, banyak diisi manisan, lalu diulah bubur. Kan diulah bubur tuh harakat diulah bubur. Lalu setiap hari memberi makani orang-orang Mekah. Jadi orang-orang Mekah yang mana kada diisi gandum, nang susah-susah, yang tukang jamin makanannya beberapa hari, itu ternyata datuk Nabi kita Muhammad. Siapa? Hashim. Nah mulai itulah disebut namanya Hashim. Dua buting dah. Abdul Muthalib pemurah ada. Gelarnya Al-Fayyad. Hashim pemurah ada. Pemurah, tukang bagi bubur, gratis makan. Jadi itulah sejarah hidup ini punya pemurah. Insya Allah anak cucu kita, buyut kita ada nang alim kena. Kadang nang anak kita kena cucu kah, buyut kan nang alim kena. Inta.
Itu di kitab tadi Tuhan tuh kada berdusta bang. Gitu tak. Man amila salihan tuh pali nafsih. Siapa beramal salih itu untuk dirinya. Santri itu membelikakan sandal guru, hakikatnya membelikakan sandal saurang, atau membelikakan sandal anak saurang, atau membelikakan sandal cucu saurang. Kaina punya alim tabalik kada. Pinta. Jadi berbuat baik itu jangan sama ini. Oh, apa menyamani sidin? Pian punya kalimat menyamani sidin bisa ampih kena berbuat baik sama ini. Berbuat baik itu mudah-mudahan anak cucu kita kayak sidin. Amin. Paham insyaallah? Ditata. Ulun rancak bebacaan bada sanak bertiga ka beempat ka. Bada sanak jangan behirian lawan desanak. Ini berucap lawan kuitan, bah, mak, pian ni aur ulun disuruh ading pulang. Itu kalimat itu salah. Pian ni ulun jadi disuruh kakak pulang. Itu kalimat itu salah. Yang bujur mak, bah, suruh ulun je tarus. Apalagi suruh ulun himung disuruh. Napa gerang? Karena punya kita bakti lawan kuitan, anak cucu kita anu ngintun nang dijingok, jangan menjingok desanak nang kada disuruh. Insya Allah kada mau behirian karena man amila salihan pali nafsih. Nah dinta sama ini cocok bubuhan datuk Nabi Muhammad itu pamurah. Ternyata lahirlah dari sulbi orang pemurah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada gegempangan. Naik ke atas Hashim bin Abdul Muttalib Abdul Manaf. Nabi Yuna Muhammadun kad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdul Manaf yantasib. Anu titiki Abdul Manaf tuh titiki. Ini sama ini. Mengenal datuk Nabi itu pecah dua. Satu fardu ain, dua fardu kifayah. Fardu ain ini seberataan yang di masjid ini nah. Tuh orang bebinian tuh nah. Bahkan anak kita yang di rumah tuh nah wajib mengetahui perurangan tuh fardu apa tadi? Fardu ain, perurangan itu sampai Abdul Manaf binta Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Belikan aja lagi kita. Pahamnya kalau ingin situ wajib mun kada tahu berdosa lah ingin tetap. Kalau siirnya yang tadi Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdul Manaf yang tasib. Nah selesai habis siirnya. Sekalinya di dalam sarah tauhid itu memang ingin situ fardu ain. Adapun imbah Abdul Manaf kusai kah sampai ke adenan itu hukumnya fardu kifayah. Dalam satu kecamatan harus ada nang alim anu makrifah sampai ke adenan. Adapun dari adenan ke Nabi Adam itu sunat aja, kada wajib. Bahkan riwayatnya pun kada sahih. Cuma adenan hafal. Ustadz siapa yang Quran hafal lawan halaman-halamannya tuh Ustadz? Adi Hidayat. Apa UAS. Lain UAS. Uwah Ustadz Anur Hidayat. Rupanya di mukanya uwah juga. Sama. Cuma beri maras Qurannya aja kada hafal. Apalagi halamannya. Mudahan anak cucu hafal Quran. Kita mengharap itu tuh syafaat gitu. Anak cucu tuh pasti mencari seorang kena gitu.
Nah kemudian ulang sambungannya Abdul Manaf. Abdul Manaf. Jadi ingat Abdul Manaf itu fardu ain. Jadi Qusay itu anak Sidin 3. Abdul Manaf, Abdul Uzza dengan Abdul Dar. Nah ternyata 3 anaknya Qusay yang paling berpengaruh, yang paling berwibawa, bahkan digelar Kamarul Batha. Kamar itu bulan, Batha itu antara Ma'la dengan Musdalifah. Mina nya sama ini. Masjid Mekah naik ke timur itu namanya Ma'la. Ma'la itu tempat lahirnya Nabi Muhammad. Wah ini jadi perpustakaan maktabah. Naik dari perpustakaan itu tetap Ma'la, namanya Huzun. Hajun, Hujun, orang mukim Ujun. Tetap aja Ma'la yu daerahnya. Nah disitulah pekuburan Siti Khadijah. Yang guru hanyar meninggal, guru Fadlan enggak? Sapupu abah guru dikubur di Ma'la. Nggih. Ma'la itu naik ke atas sebelah timur. Nah, turun pada Ma'la. Ma'la itu tempat tinggi, ala itu di atas. Ma'la itu tempat di atas. Turun ke bawah namanya Batha. Batha itulah kampungnya Abdul Manaf bin Qusay. Di sini disebut Kamarul Batha, bulannya Batha. Imbah Batha itu hanyar Mina, habis Mina hanyar Musdalifah. Mudahan wukuf di Arafah kayaknya amin. Haji ta. Jadi Abdul Manaf itu, nah ternyata Abdul Manaf ini digelar Qamarul Batha. Mengapa jar? Li'anna fi wajhihi nuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena di wajahnya Abdul Manaf ada nur Nabi Muhammad. Jadi wibawanya luar biasa. Cinta. Mudahan di dada kita ada ilmunya Nabi Muhammad. Mudahan di bibir kita ada salawat lawan Nabi Muhammad. Mudahan di awak kita, mudahan kawa menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Sama itu harapan. Nah diantar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ibnu Aminah, Mama Sidin Aminah, anak Wahab. Ulun lihat di kitab Nuzhah, Wahab itu ahlul firasyat. Wahab itu ahli tangguh. Anu hati sin bersih. Banyak orang minta pendapat, minta saran lawan kainya Nabi. Siapa? Wahab, anu abahnya Aminah. Nah dengan kecerdasan Wahab inilah, Wahab ini melihat di diri Abdullah tenang. Nah cangang, anak siapa ini? Anu tak lain pada nang lain. Ditakuni Abdullah ngarannya. Anak siapa? Abdul Muthalib. Ini di awaknya nih ada nur. Nang aku melihat orang lain kada melihat. Lalu balik ke rumah. Ujar si Wahab, mun kada salah bini Sidin namanya Barah. Barah. Apa kak? Apa abahnya? Aku melihat di diri Abdullah itu macangan lahir seorang anak nang luar biasa. Jika kita kawinakan lawan anak kita, kayak apa? Kayak apa nih? Kita tawarakan anak kita. Nah ini dalil boleh aja menawarakan anak. Cuma ingat kan yang ditawarakan tuh kemana pulang? Punya memberi supan jangan. Nah gitu. Jadi waktu itu datangi Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Ulun ada bisi anak. Aminah bini-bini. Pembungasnya di kampung. Kita kayak apa kita kawinakan lawan anak hampian. Ujar Abdul Muthalib, anak nang mana? Anakku banyak. Abdullah. Nah, itu di kitab tak. Lalu kawin. Ya kah? Abdullah. Inilah kepintaran si Wahab. Wahab tuh pintar. Di mana pintarnya? Sidin ahlul firasat. Ahlul firasat Sidin. Bin Abdul Manaf bin Zuhroh
bin Kilab. Abdul Manaf di situ bukan Abdul Manaf pintangan abah deto Nabi. Jadi Abdul Manaf itu ada dua. Ada Abdul Manaf pintangan mama, ada Abdul Manaf pintangan abah. Cuma sama ngaran orangnya belain. Ternyata di kitab Abdul Manaf pintangan di mama dengan Abdul Manaf pintangan di abah sakalinya dasar kawan sarantang saruntung. Rantang kawan makan, runtung kawan bejelenan. Gitu. Arwah abah begisah ada bisi kawan. Jadi ujar arwah abah begisah, hadangilah ujar. Dihadangi ya oleh arwah abah. Bepada bakamih ke betang sungai. Lawas dicari dihadangi dedededang. Napa kawan ini bisa nang tercabur di sungai? Cari ke betang sungai. Iti wisi jambannya bebukaan. Kemana kawan? Mati lama semua. Cuma sandalnya tiak deda. Lalu cari biasa, cari. Sekalinya duduk di warung makan nasi bungkus. Allahu Rabbi, tahadangi orang makan nasi bungkus. Jadi jar arwah abah bekisah anu ulun orang kawalai anu makan beimbe. Aku ada juga bisi duit. Aku jar sakit parut, lain sakit parut behira, sakit parut lapar. Saurang sangkaan ke Jamban. Itu ngarannya kawan saruntung, cuma kada kawan sarantang. Mudahan paham, mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, rancak berumrah bahaji. Mudahan anak cucu kita saleh salihah, yang paling penting mudahan mati husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana karami ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beruntung dunia akhirat. Amin ya Allah.